Bahkan ada yang habis ya Pak ya, terkena keriting. Aduh, habis keriting semua, habis ada. Bukan ada, banyak, punya teman-teman itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai merah besar dengan salah seorang yang sudah cukup senior dalam budidaya tanaman cabai merah besar. Kemudian menggunakan beberapa bahan yang jarang atau belum pernah kita bahas di video kami sebelumnya. Kira-kira apa saja yang digunakan, kemudian apa manfaatnya dan bagaimana hasil tanamannya? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai merah besar dengan salah seorang petani yang cukup senior gitu. Mungkin beliau sudah lumayan lama untuk budidaya tanaman cabai merah besar. Kemudian ini adalah hasilnya, menanam dalam skala yang lumayan luas, kemudian tidak hanya di satu tempat, tapi ini adalah salah satu yang kurang maksimal. Yang lain itu tentunya lebih maksimal daripada ini. Tetapi yang kurang maksimal saja teman-teman bisa melihat, menurut kami juga sudah lumayan bagus kelasnya di daerah yang notabene sudah lumayan parah untuk serangan keriting daun. Tetapi untuk di lahan ini bisa berangsur untuk dipulihkan atau dikembalikan seperti semula. Kemudian di sini juga digunakan beberapa bahan, teman-teman juga melihat dari warna plastiknya ini sudah terlihat, ini cukup silau apabila terkena pantulan sinar matahari. Kemudian nanti akan coba kita gali lebih mendalam alasan-alasan atau kiat sukses yang dilakukan oleh beliau itu seperti apa. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak bisa memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khairil Anam, asli Desone Panggung-Rejo, Kecamatan Gondalegi. Kecamatan Gondalegi. Lahan iki lahan Sukosari. Sukosari, Kabupaten Malang. Malang. Pak Khairil ya Pak ya? Iya. Pak Khairil yang beralamat di Kabupaten Malang. Untuk datarannya ini adalah sekitar kurang dari 400 mdml, jadi termasuk dataran rendah. Kemudian di sini budidaya tanaman cabai merah besar ini ya Pak ya? Iya. Kalau untuk cabai merah besar ini sudah sering atau gimana Pak? Oh, sudah sering. Sudah sering jadi. Mulai tahun 2012 sampai saat ini memang cenderungnya di cabai merah besar ya Pak. Kalau untuk daerah sini memang cocoknya di cabai merah besar atau memang lebih senang di cabai merah besar atau gimana Pak? Lebih senang di cabai merah besar. Kalau tanaman yang lain untuk menghasilkan uang, atau angil. Jadi memang fokusnya di cabai merah besar gitu Pak. Jadi menanam di beberapa tempat tetapi juga sama-sama cabai merah besar. Iya. Oke, dan dari 2012 sampai saat ini berarti sudah sekitar 14-an tahun bergelut dalam budidaya tanaman cabai merah besar. Mungkin akan kita kupas dari awal Pak. Yang pertama adalah terkait dengan lahan. Untuk pupuk dasar yang digunakan untuk Pak Khairil sendiri apa saja Pak? Biasanya KSP. KSP tawon ini Pak? Iya. Sama apa? Atau cuma satu bahan? Sama kapur. Kapur dolomit? Kapur bangunan. Bangunan. Kapur bangunan sama KSP tawon itu Pak. Kalau untuk luasan untuk lahan ini berapa ribu meter Pak? 2.800 sih. 2.800 itu untuk KSP-nya habis berapa itu Pak? 7 sak ya Pak ya. Berarti 3,5 kintal. Kemudian kapurnya menggunakan kapur bangunan. Itu berapa sak Pak? Belinya kan kintalan. Oh kintalan. Nah, dua lahan ini luasan 5.500 pakai 1 ton. 1 ton untuk 5.500 lahan ya Pak ya. Oke. Tanpa pupuk kandang. Tanpa pupuk. Pertimbangannya kenapa Pak? Resikonya layu kalau pakai pupuk kandang. Jadi lebih rentan terserang kelayuan ya Pak ya. Apalagi kalau belum siap. Jadi daripada berisiko lebih baik main aman. Main aman. Kemudian yang menarik adalah penggunaan kapur bangunan. Kenapa tidak kapur pertanian Pak? Pertimbangannya kenapa ini? Kalau menurut pengalaman saya itu kurang efektif Mas. Tujuannya kapur kan untuk mengeringkan buat nggak lembab tanah kan. Kalau kapur pertanian masih kurang hangat. Oke, jadi memang sifatnya kapur bangunan itu lebih panas atau lebih keras, apalagi kalau tujuan mungkin beliau ini adalah di musim penghujan biasanya tanahnya lembab. Kalau hanya menggunakan kapur pertanian mungkin kurang hangat ya Pak ya. Tapi dengan penggunaan kapur bangunan itu kondisi tanah lebih hangat, kemudian tanah juga lebih cepat kering. Kering, jadi tidak terlalu basah sehingga tingkat kelayuan dapat diminimalisir. Nah, gitu. Oke, mungkin itu terkait dengan penggunaan pupuk dasar. Berarti pembuatan pupuk dasar dengan setengah jadi, masukkan dolomit, kemudian pupuk kimia itu ya Pak ya. Iya. Setelah itu ditutup menggunakan tanah, kemudian dirotari atau tidak Pak? Dicampur? Langsung
tutup. Langsung tutup mulsa. Tutup mulsa. Oke. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah mulsanya. Mulsanya ini warnanya bukan hitam perak, tapi perak ya Pak ya. Perak dan ini sangat pemantulan cahaya ini sangat lumayan tinggi. Alasannya kenapa Pak ini penggunaan mulsa perak ini Pak? Butuh pantulan sinarnya ini ke stomatanya, ke mulut daunnya. Ya. Tujuannya untuk apa? Ketika pantulan cahayanya maksimal itu nanti dampak di tanaman seperti apa Pak? Pengaruhnya kalau ke daun ini, kalau pakai yang hitam perak dia lebih gelap, kalau ini lebih bening. Pengaruhnya masa vegetatif aja. Kalau udah ini nggak pengaruh. Kurang berpengaruh. Jadi vegetatif itu pengaruhnya di pertumbuhan tanaman. Nah, di pertumbuhan tanaman, kemudian di cahaya yang dipantulkan itu ya Pak. Kemudian kalau dari hama apakah juga pengaruh? Pengaruh juga. Mungkin orang manusia pun silau, mungkin hewan juga silau gitu. Gitu ya. Jadi memang ini sangat silau. Jadi harapannya warna silau itu juga bisa menjadi momok untuk hama-hama berkeliaran itu. Jadi pantulan sinarnya itu juga dapat berpotensi untuk mengurangi serangan mengusir dari serangan hama. Kemudian kalau untuk jarak tanam Pak, untuk daerah sini biasanya pakai berapa ya? Biasanya saya 45 sampai 50. 5 kali 50 dengan sistem zigzag. Ya. Tidak sejajar ya Pak? Tidak. Pertimbangannya kenapa kok tidak sejajar ini Pak? Kalau sejajar nyemprotnya kan nggak kena yang sebelah. Kalau sejajar ini, kan gini bisa kena yang sana. Jadi saling mengisi gitu ya Pak. Kalau sejajar itu mungkin dari perkembangan juga kurang leluasa karena terbentuk tabrakan, kemudian penyemprotan juga kurang bisa maksimal. Makanya beliau menggunakan sistem zigzag. Kemudian untuk penanaman ini kalau cabai merah besar murni dilakukan perempelan atau gimana? Perempelan. Tunas air. Ini tunas airnya ini perlu disisakan atau hanya dipelihara cabang utama atau gimana? Kalau ingin tanamannya pendek harus disisakan tunasnya. Tunas air bagian bawah. Mau tinggi buang semua nanti dipelihara setelah cabang Y ini ya Pak ya. Cabang Y di atasnya itu baru dibiarkan, tetapi kalau tanamannya ingin pendek tunas airnya dipelihara. Kalau pemeliharaan tunas air itu nanti akan berdampak di diameter buahnya tidak Pak? Dampak lebih pendek. Jadi secara ukuran buah nanti juga pengaruh gitu ya, pengaruh. Jadi kalau Pak Hairil sendiri lebih cocok atau lebih suka yang mana? Dirempel atau tidak? Sukanya dirempel. Jadi lebih rajin, lebih rapi, buahnya juga lebih bagus. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Kemudian terkait dengan perawatan, kalau varietasnya ini menggunakan apa Pak? Tipe besar ini. Tipe besar. Kalau mereknya apa? Orlando. Oke, jadi kemudian kalau untuk perawatan pada fase vegetatif Pak, untuk pengocoran apakah ini dilakukan? Dilakukan Mas. Habis pindah tanam langsung dikocor ya. Kocornya menggunakan apa saja ini Pak? Pakai insek ulat di dalam tanah sama kalsium. Berarti itu diinfus ya Pak ya, dikocor berarti hari pertama itu? Pagi tanam, sore kocor. Langsung kocor. Itu tujuannya untuk mematikan hama-hama di perakaran ya Pak ya, sama kalsium. Tujuan kalsium diaplikasikan di awal untuk apa Pak? Untuk biar pohonnya ini lebih kuat, lebih tahan. Lebih keras itu, lebih keras. Itu tidak mudah rebah. Mungkin itu. Kemudian kocor selanjutnya di umur berapa? Kocor selanjutnya nanti umur 17 hari. 17 hari setelah tanam. 17 hari, kemudian umur berapa lagi? Umur 37. Itu yang ditugal ya Pak ya? Ditabur ya? Enggak. Dikocor juga? Dikocor. Tapi yang di pohonnya umur 17 hari saja. 17 hari. Kalau yang selanjutnya itu di lubang susulan. Kalau yang 17 hari itu menggunakan apa Pak? Pakai pupuk sasetan lah, yang kemasan 1 kilo, 2 kilo. Kemudian kalau pupuk tabur ini sudah dilakukan berapa kali Pak ini? Ini 2 kali. 2 kali di umur? Di umur 37 sama 57. 37 sama 57. Kalau boleh tahu yang digunakan apa Pak? Dan jumlahnya sepertinya lumayan banyak ini di tiap lubang tanam. Iya, lumayan banyak. Pasangan pertama 3 kintal 75 kilo. 3 kintal 75 kilo itu untuk berapa tanaman? Untuk sekitar kurang lebih 8.000. 8.000 tanaman. Oke, kemudian yang kedua juga sama, 3 kintal. Yang kedua dikurangi Mas. Tapi kandungannya lain. Fokusnya biasanya apa Pak? Fokusnya kalau di umur 35 itu kita masih ingin tanaman itu naik. Kalau di umur yang ke 57 dia butuh bunga dan buahnya. Kalau secara unsur Pak, kalau yang dipakai di 35 atau 37 itu unsurnya yang dominan itu unsur hara. Yang lengkap gitu Mas, yang 35, yang 37. Yang 57 dia berbuat buah. Berarti fosfat kaliumnya. Iya, fosfat kaliumnya yang ditinggikan. Iya. Kemudian kalau untuk seperti nitrogen di musim-musim seperti ini gimana Pak? Awal aja. Di awal-awal saja. Kalau sudah pembuahan seperti ini sudah stop Mas. Stop ya. Resiko ya Pak ya? Ya, resiko. Kita dapat beresiko. Kemudian saya melihat juga Pak, ini di bekas-bekas ini kocor ini ada kayak warna semacam kehitaman juga Pak ini.
gas kalsium. Oh, kalsium. Kalsiumnya warnanya hitam ini, Pak. Oh, kalsiumnya putih, tapi Putih. kalau kena mulsa jadinya hitam. Oh, oke. Jadi seperti menghitam gitu ya, Pak. Kemudian kalau spray, Pak, untuk nutrisi apakah juga diberikan via spray? Iya, Mas, mesti, Mas. Apa harus itu? Nutrisinya ya macam asam amino, mikro itu nutrisinya. Asam amino dan unsur mikro ya, Pak ya. Nah. Kemudian kalau untuk inseknya, apa tidak menggunakan bahan yang sama atau di rolling atau gimana? Di rolling, Mas. Di rolling. Biasanya apa saja, Pak, yang diberikan? Nisosin sama tenju itu, Mas, yang buat dari bawah aja. Khusus daun bawah daun khusus hewan-hewan yang berusak. Yang pupusnya lain lagi bagian abamectin. Itu berarti di rolling ya, Pak ya? Diganti-gantian. Kalau untuk bawah saja, atas saja. Jadi fokus penyemprotan itu beda ya, Pak ya. Kadang ada fokus di bawah, kadang ada fokus di atas. Ada fokus di buah. Kalau udah umur 60 ke atas, fokus di buah, fokus bawah daun, fokus atas daun. Kalau di umur sekarang ini umur berapa, Pak ini? Ini sekitar 63. 63. Itu masih difokus di bawah atau fokus atau sudah semuanya ini, Pak? Belum, yang buahnya belum fokus buah. Berarti baru bawah dan atas. Oke. Kemudian kalau di daerah sini, Pak, untuk serangan keriting daun kemudian virus kuning apakah juga sudah banyak? Aduh, sudah banyak. Sudah banyak. Dan untuk jenengan sendiri gimana, Pak, ini untuk di lahan ini? Itu susah ini ngatasinnya, Mas. Di musim ini cukup susah. Di waktu-waktu ini aja. Kalau yang kemarin kan enggak, Mas. Aman-aman saja ya, Pak ya. Berarti untuk saat ini menurut Pak Hairil di lahan ini sudah lumayan susah. Lumayan susah. Tetapi kalau saya melihat juga sudah berangsur membaik. Jadi penggunaan unsur mikro kemudian asam amino itu memang difokuskan untuk itu atau gimana, Pak? Iya, Mas. Untuk keriting daun dan penyembuhan itu ya, Pak ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini di daunnya juga sudah mulai terlihat muda lagi gitu. Jadi kalau biasanya kan mengeras, mengecil kemudian mengeras itu, tetapi alhamdulillah saat ini mudah lagi, teman-teman juga bisa melihat. Mungkin yang terserah kena keriting juga karena kemarin di sini sudah lumayan pandemi ya, Pak ya. Jadi di musim yang sama banyak yang mengeluhkan terkait dengan, bahkan ada yang habis ya, Pak ya, terkena keriting. Aduh, habis keriting semua habis ada. Bukan ada, banyak teman-teman itu banyak. Alhamdulillah ini lahan milik Pak Hairil masih tertangani ya, Pak. Masih tertangani. Pupusnya itu juga terlihat muda, terlihat sehat, terlihat bagus gitu. Kemudian kalau untuk fase generatif sendiri seperti ini, Pak, apakah ada nutrisi yang digunakan untuk mendukung bunga dan buah? Nah, ada, Mas. Apa, Pak, biasanya? Kalinit ya. Oke, jadi biasanya itu diaplikasikan via apa, Pak? Di umur sekitar 30 ke atas. 30 ke atas. Oke. Kemudian ini sahabat petani semua, kalau kita melihat juga di bedengan ini untuk pemasangan talinya itu juga cukup unik, Pak. Bukan hanya sekedar di satu lajur gini, tapi dibentuk seperti silang-silang. Itu tujuannya untuk apa, Pak? Biar dia kalau cabangnya yang ke tengah itu, kalau buahnya udah banyak kan dia penyangga. Bisa untuk penyangga gitu ya. Kalau hanya di samping sini, nanti di tengah tidak ada penguatnya. Dan di sini juga saya baru pertama menjumpai ini, untuk cara pengikatannya cukup unik, tetapi ternyata ada alasannya sendiri gitu. Jadi ketika tanaman sudah gitu juga menguatkan antara sini dan sana, sama-sama pegang. Saling kuat. Jadi apabila nanti kena angin besar itu juga lebih kuat gitu ya, Pak. Dan ini mungkin juga bisa ditiru. Ini tingkat pengingkatannya seperti ini, samping, kemudian di bagian tengah itu seperti disilang. Tujuannya nanti juga bisa untuk menopang, kemudian untuk penguat, biasanya lebih efektif dan intinya lebih kuat. Mungkin itu sahabat petani semua. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Hairil ada yang pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Kalau tanam cabai besar di musim sekarang harus sabar gitu aja. Sabar. Banyak ujiannya. Yang penting sabar, tetap semangat gitu ya, Pak. Tetap semangat. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyampaikan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini lahan milik Pak Hairil yang beralamat di Kabupaten Malang. Kemudian untuk elevasinya atau ketinggiannya sekitar kurang dari 400 mdpl. Kemudian beliau sudah terbiasa untuk budidaya tanaman cabai merah sudah sekitar 12 tahun. Dan memang beliau lebih suka untuk bercocok tanam di cabai merah besar. Mungkin dari perawatannya, kemudian dari bobotnya itu lebih menggiurkan lah. Kemudian kalau untuk pupuk dasar ini beliau juga cukup unik, hanya menggunakan KSP. Kemudian untuk kapurnya itu beliau menggunakan kapur bangunan. Tujuannya itu lebih hangat ya, Pak ya, lebih panas. Kemudian tidak menggunakan pupuk kandang karena itu sangat beresiko menurut beliau ketika di musim penghujan seperti ini akan meningkatkan potensi tanaman terserang layu. Kemudian untuk mulsa yang beliau gunakan ini adalah mulsa perak ya, dan ini memang
perak-perak ini sangat, pantulan cahayanya ini sangat maksimal gitu. Jadi yang dibutuhkan di masa vegetatif gitu. Jadi untuk pemantulan supaya nanti cahaya yang dipantulkan itu lebih banyak, lebih maksimal, biasanya pertumbuhan akan lebih baik. Kemudian dari warna daun juga lebih hijau tebal ya Pak. Nah, ya. Lebih hijau tebal. Kemudian dari serangan hama juga menurut beliau itu bisa sedikit dihambat. Kemudian untuk penanaman ini untuk jarak tanamnya sekitar 45 kali 50 cm dengan metode zigzag. Tujuannya untuk perawatan lebih mudah, kemudian perkembangan tanaman juga bisa lebih maksimal, kemudian kalau nyepre juga bisa lebih maksimal. Kemudian dari sistem pengikatan atau pemasangan tali ini bukan hanya di samping tetapi pada bagian tengah juga di silang. Tujuannya nanti ketika buah sudah terbentuk itu bisa sebagai penyangga, kemudian juga sebagai penopang antar tiang ini biar bisa lebih kuat. Kemudian untuk perempelan beliau kalau ingin tanamannya pendek itu dibiarkan saja tunas airnya, tetapi biasanya berpengaruh pada ukuran buahnya. Buahnya akan menjadi lebih pendek. Tetapi kalau ingin tanamannya lebih tinggi, buahnya lebih bagus secara kualitas dan kuantitas, itu dirempel habis. Jadi hanya disisakan di batang utamanya. Kemudian kalau untuk pengocoran juga beliau tidak terlalu sering, hanya di awal di umur di hari pertama ya Pak ya. Hari pertama pasca penanaman itu beliau memasukkan 2 bahan. Yang pertama adalah kalsium, kemudian yang kedua adalah insek ya Pak ya. Insek tujuannya untuk mematikan hama di sekitar perakaran, kemudian kalsiumnya itu sebagai penguat untuk batang tanamannya. Kemudian dikocor kembali di umur 17 hari ya Pak ya. Kemudian untuk pupuk susulan beliau hanya melakukan pemupukan 2 kali, yaitu di umur 35 sampai 37. Kemudian pemupukan kedua itu di umur 57. Kalau di 37 itu unsur yang diberikan itu unsur hara lengkap, tetapi kalau di 57 itu difokuskan pada fosfat dan kalium yang tinggi. Kemudian untuk kebutuhannya ini untuk lahan dengan jumlah tanaman sekitar 8.000 ya Pak ya. Untuk pupuk kimianya ini sudah habis sekitar 7 kintal. Totalnya 7 kintal, jadi yang pertama itu 3 kintal 75 kilo. Kemudian sisanya di yang kedua. Kemudian untuk daerah sini memang sudah lumayan endemik terhadap serangan keriting daun. Untuk antisipasi beliau menggunakan beberapa insek yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian cara aplikasinya pun juga disesuaikan dengan sasaran. Ada yang dari bawah, kemudian ada juga yang dari atas. Sebagai langkah antisipasi atau penyembuhan, beliau menggunakan unsur hara mikro, kemudian asam amino. Itu untuk mempercepat proses pemulihan, kemudian untuk merangsang daun-daun muda atau daun-daun baru. Jadi meskipun habis terkena serangan, daunnya alhamdulillah bisa tetap aman. Kemudian kalau untuk fase generatif, jangan lupa untuk kaliumnya bisa lebih dimaksimalkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Hairil. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.